ini Mas Vicky speaker terakhir. Nah, karena Mas Vicky speaker terakhir, kita akan buka pertanyaan untuk semua. Maksudnya artinya untuk semua pembicara. Nah, teman-teman yang ingin sharing untuk tanya, silakan diacungkan tangannya. Nanti saya pilih. Setelah saya pilih, nanti teman-teman bisa tanyanya ke siapa. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Tadi misalnya ada yang mau nanya nulis, ada yang mau nanya cara memulai, ada yang mau nanya cara berkoneksi, ada yang mau nanya cara personal branding, silakan. Diangkat tangannya. Ayo, diangkat tangannya teman-teman. Ini saya kasih waktu agak lama nih untuk kita saling tanya nih. Nggak sesingkat tadi. Oke, mungkin ini Mbak Citra Sari lagi nih. Sangat luar biasa nih antusiasnya. Silakan Mbak Citra Sari untuk dibukakan teman-teman host. Nih ingin sambil kita nunggu yang lain, Mbak Citra Sari nanya dulu. Silakan Mbak. Oke, Mas, saya punya slot berapa ya? Karena saya ada beberapa pertanyaan sama beberapa narasumber yang berbeda, atau dibatasin nggak ya? Saya mohon maaf Mbak, saya akan membatasi. Nanti Mbak boleh tanya Oke. 2 pertanyaan aja kepada siapa. Silakan. Oke, siap kalau gitu. Yang pertanyaan pertama buat Mas Aurel deh. Mas Aurel, saya mau nanya, ini kan link ini tuh banyak ya, ada basic, free, premium, basic atau free, premium karir, premium bisnis. Nah, gimana caranya kita bisa nilai diri kita atau identifikasi akun kita ini kalau misalnya kita mau buat ke premium, kita pilih yang mana? Premium karir kah atau premium bisnis? Karena saya belum tahu ininya sih sebenarnya. Belum tahu ya, yang benar fiturnya tuh untuk apa aja gitu, yang tepat untuk kita gitu. Betul sekali. Oke, yang kedua Mbak silakan. Yang kedua sama Mas siapa tadi, yang Fadel kalau nggak salah. Mas Fadel, apakah kita harus message semua orang yang connect ke kita? Kalau misalnya ada orang connect ke kita lalu kita approve, apakah kita harus atau sebaliknya, apa kita harus message orang itu semua, lalu apakah kita memang harus punya template tertentu gitu, supaya tinggal copy paste aja gitu, tinggal ganti nama. Itu aja. Silakan Rel, Terima dijawab. kasih. Yang nomor 1, gimana nih milih yang cocok? Yang gratisan, apa yang premium, apa yang bisnis, gimana? Terus yang kedua, tadi juga silakan Rel, dijawab. To be honest, kepada Mbak Citra Sari, saya free. Saya gratis. Saya gratis, Mbak. Tapi bahkan dari gratis pun, itu kita udah dapat value loh, Mbak, istilahnya. Teman-teman sudah ada Fadil, Mas Vicky, Mas Miftahul Baihaqi, Fadel, lalu Mbak Dina, gitu. Semuanya gratis. Tapi mereka-mereka ini, istilahnya, teman-teman saya ini, udah dapat apa yang mereka cari di LinkedIn gitu loh. Udah dapet lah istilahnya men-trigger tawaran-tawaran pekerjaan, tawaran-tawaran kerjasama gitu loh. Dengan free pun, kalau kita membangunnya dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik kok. Istilahnya kayak gitu. Masalahnya ada di maksimalkannya itu ya. Maksimalkan aja. Itu ya. Iya, siap-siap. Thank you Mas. Yang kedua, Mas Aurel, silakan yang kedua. Yang kedua, Mas Fadel yang kedua. Mas Fadel, silakan Mas Fadel. Sorry, Mas Fadel. Nggak apa-apa Mas. Silakan Mas Fadel, gimana Del? Iya, untuk Mbak Citra, yang pertama kan pertanyaannya tentang apakah harus riset semua ya, benar ya Mbak Citra ya? Iya. Ya, apakah kita harus riset semua? Sebenarnya enggak sih Mbak, kita nggak harus riset semuanya. Tapi sebisa mungkin kalau ada yang riset kita harus balas Mbak. Jadi misalnya kan kita nggak sombong. Oke, karena saya beberapa ada di-connect-in sama relasi ya, orang-orang yang relasinya banyak gitu. Nah, saya sungkan karena saya kayak dikasih contoh gitu. Ini orang ini relasinya banyak, tapi waktu saya connect ke beliau, justru beliau message saya duluan gitu. Jadi saya berkaca dari mereka gitu sih. Iya sih. Atau apa kita harus melihat dulu orangnya gitu? Untuk message? Enggak juga sih, nggak harus lihat juga. Intinya ya itu sih, yang sombong kalau misalnya ada yang message kita, mungkin kita harus balas. Oke, sebatas itu. Apakah harus bisa semua sih? Menurut saya nggak perlu ya, harus bisa semua kan, banyak kan, misalkan koneksinya kita banyak kan, capek juga kan, nggak perlu template juga kan, template juga nggak perlu kan.
untuk ganti-ganti namanya. Itu sih Mbak Citra. Jadi nggak perlu untuk welcoming message itu nggak perlu ya untuk orang yang baru connect itu ya. Oke deh, siap. Pengalaman Fadel kemarin ketika Fadel cerita nih Mbak, setiap orang yang komen ke Fadel, setiap orang yang nge-like ke Fadel, itu sama Fadel di-add, bener nggak Del? Betul, itu salah satu cara apresiasi orang yang udah nge-like sama komen postingan kita sih Mbak. Itu juga cara kita untuk memperbanyak koneksi. Jadi koneksi saya banyak sih Kak itu, alhamdulillah dari situ juga salah satunya. Tapi setelah itu untuk welcome message nggak perlu ya? Setelah itu gimana? Enggak perlu kalau nggak perlu ya. Oke. Tetap keep in touch sama post-post aja ya. Oke, ya. Iya, siap. Thank you Mas Wendel. Sama-sama. Thank you Mbak. Kemudian ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, kita masih punya waktu. Ini ada pertanyaan dari chat ya. Pertanyaannya adalah, lebih efektif mana, Jobstreet atau LinkedIn bagi pencari kerja? Ini pertanyaan yang menarik juga nih. Ini menarik mana, Jobstreet atau LinkedIn? Ini kan sebenarnya kalau kita perhatiin ini ada dua pendapat. Ya pendapatnya relatif gitu ya, bagusan Jobstreet, bagusan LinkedIn atau segala macam. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab, silakan. Dari teman-teman ya. Ya sudah. Oh, silakan Dil, jawab Dil. Kalau efektifan sih, kalau menurut saya itu mungkin untuk mencari kerja itu bagusan Jobstreet karena dia langsung direct, kita langsung melamar ke mereka, langsung mereka terima itu. Kalau di LinkedIn ini kita lebih membangun personal branding dan relasi. Jadi untuk ya branding kita untuk semuanya itu bagusnya kalau di LinkedIn itu indirect. Jadi biasanya kalau kita udah branding kita bisa menemukan partner bisnis atau bisa menemukan ya lowongan kerja, tawaran-tawaran kerja maksud saya yang datang ke kita sendiri. Itu sih kalau. Jadi ibarat kata LinkedIn ini indirect gitu ya. Iya, indirect. Dan kelebihan LinkedIn ini juga menurut saya ini loh Dio. Ini bisa berbicara. Gitu. Kalau Jobstreet ini kan kita apply gitu kan sesuai dengan profil kita, orang nanti nge-review gitu kan. Kalau LinkedIn ini bisa bicara. Apa yang bicara? Experience itu tadi, ya nggak Dio? Nah, iya itu. Bisa lebih jelas, bisa kita ceritakan juga gitu di posting untuk membangun branding kita juga. Nah, jadi LinkedIn ini sebenarnya bisa dia lebih berbicara lagi ke dalam gitu ya. Ya, oke. Benar. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini agak aneh nih pertanyaan. Bukan aneh, mantap juga nih. Ini nyengir, foto yang bagus itu foto yang nyengir atau foto yang mingkem? Ada yang nanya. Foto profil yang bagus itu foto yang nyengir kayak gini, yang kayak si Fadel tuh, atau foto yang mingkem kayak foto saya tuh? Bagus yang mana menurut teman-teman semua? Silakan, ada yang ingin jawab nggak teman-teman? Saya coba jawab ya. Silakan Ren. Sebenarnya yang bagus itu yang cirish, yang ceria gitu ya. Itu menunjukkan semangat kerja gitu ya. Kemarin saya profesional photoshoot itu ya emang kurang senyum sih istilahnya gitu loh. Karena saya bukan tidak semangat kerja, tapi saya cukup kurang menarik sebenarnya kalau dilihat dengan senyum yang ciris gitu loh. Saya lebih dilihat dengan menarik itu dengan senyum yang mingkem. Jadi saya lebih memilih senyum simpul aja gitu. Itu tergantung kepada teman-teman seperti apa. Tapi saya lebih memilih 60% itu, 60-40 itu senyum yang ciris, yang menunjukkan optimisme dan semangat kerja yang baik. Gitu. Oke, jadi yang paling penting adalah kita bisa menggambarkan bahwa kita punya optimisme dan keceriaan. Ya nggak, Mas? Walaupun hitam orangnya kayak saya ya. Walaupun orangnya hitam kayak saya. Tapi ya, kalau apa-apa. Fotonya terlihat optimis ya kan, kemudian isi konten-konten dari profilnya itu bagus, insya Allah mantap. Oke, selanjutnya ada Pak Boy Andrew. Pak Boy Andrew, silakan untuk dibuka oleh host. Silakan Pak Boy Andrew untuk berinteraksi dengan kami semua. Silakan Pak Boy. Ya, terima kasih kepada Mas Sujada. Saya Boy. Saya ingin bertanya. Jadi kan di LinkedIn ini kan kita juga tahu ada yang namanya bagian pekerjaan. Nah, itu kan terdapat misalnya kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang mencantumkan mereka tentang lagi available yang mana saja gitu ya. Nah, apakah teman-teman di sini pernah mencoba memakai
fitur seperti itu dan bagaimana follow up-nya gitu sih, saya penasaran. Soalnya saya pernah mencoba gitu ya, coba fitur itu, tapi agak sulit sih apa follow up-nya. Mungkin apakah bisa di follow up dari LinkedIn tersebut atau follow up-nya ke perusahaan tersebut gitu sih. Oke. Yang ingin saya tanyakan. Apakah Silakan. pernah mencoba gitu? Nah, teman-teman pernah nyoba nggak gitu hal ini? Siapa yang ingin jawab? Silakan teman-teman. Fadil, Aurelio, atau misalkan Mas Vicky atau Mbak Dina, silakan. Ini aku ada pengalaman pribadi sih itu. Silakan. Kalau ada pengalaman, Rel. Nah, saya itu pernah ngelamar di LinkedIn itu, di tab job search itu ya. Nah, itu salah satu perusahaan multinasional video platform gitu ya. Pasti teman-teman tahu lah ya apa gitu ya. Sering dipakai kok sekarang. Gitu. Nah, itu saya ngelamar jam 3. Saya input CV saya, itu easy apply. Lalu saya lamar jam 3, 5 menit kemudian saya di chat WA, dan pada saat di chat WA, itu langsung diminta untuk interview malam itu juga gitu loh. Gitu. Jadi itu kadang-kadang tergantung pada saat time pada saat orang tersebut atau si pemosting pekerjaan tersebut itu membuka LinkedIn gitu loh. Itu tergantung dari saat itu. Tapi kalau teman-teman mau follow up pekerjaan teman-teman, misalnya teman-teman ngelamar lewat web, tapi teman-teman mau follow up nih pekerjaan-pekerjaan, walaupun teman-teman mau di LinkedIn bisa ataupun di job portal lain bisa ngelamar, tapi teman-teman pengen follow up-nya di LinkedIn bisa, teman-teman. Teman-teman cari misalnya saya kasih contoh ya, teman-teman ngelamar di Mayora misalnya. Nah, di Mayora teman-teman search aja Mayora. Teman-teman search Mayora, teman-teman cari orang. Di situ ada search orang. Apa boleh share screen nggak? Boleh silakan. Jadi biar teman-teman juga ada. Nah, ini sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya teman-teman habis ngelamar di Mayora gitu ya. Nah, teman-teman bisa di sini istilahnya search people. Lalu teman-teman tuh ngelamarnya di domisili mana? Jakarta, oke, misalnya di Jakarta, di Greater Jakarta. Teman-teman di sini boleh search gitu. Human resource misalnya. Teman-teman boleh search human resource atau HR atau apa. Nah, di sini kan ada orang-orangnya gitu. Yang menjadi HR di sini. Teman-teman boleh coba connect. Lalu kemudian ketika setelah 2 minggu lah teman-teman pekerjaan teman-teman sudah teman-teman lamar, teman-teman setelah coba di connect, kalau misalnya di accept, alhamdulillah di accept, teman-teman boleh tanya kok secara sopan, secara baik, saya kemarin melamar di sini untuk posisi ini, bagaimana ya? Apakah sudah ada kabar? Misalnya kayak gitu. Itu boleh kok teman-teman. Itu yang penting kita punya itikat baik, yang penting kita ingin memfollow up apa yang udah kita lamar, tapi tetap secara sopan. Itu seperti itu teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Aurel. Ini ada yang ingin membantu jawab, ya silakan. Untuk host untuk dibukakan nih Mas siapa nih? Mas Nabi juga ingin ikut membantu menjawab, silakan. Host untuk dibukakan mikrofonnya. Halo. Oke, silakan. Ini akan ada. Silakan Mas. Ya, saya mau nambahin ya tadi jawabannya Aurel ya. Setiap job posting di LinkedIn itu bisa dilihat yang post siapa. Jadi kalau kayak tadi approach-nya Aurel tadi, yang Mayora tadi harus nyari HR-nya Mayora, maka ya kadang-kadang nggak dipegang orang yang tepat gitu. Nah, cara yang lebih efektif, lihat lowongannya yang posting siapa, tembak di situ. Terus yang kedua, benar kata Aurel tadi, rata-rata kalau kalian ibaratnya apply di kayak beberapa jam pertama, follow up-nya langsung. Khususnya kalau orangnya panik kayak gitu. Maksudnya orangnya punya waktu biasanya karena saya pernah ya nggak cuma pernah ya, berkali-kali doing recruitment process dan tadi begitu cek baru sedikit gitu ya, baru 3 langsung 3-3-nya dihubungi gitu. Langsung dapat kesempatan karena gini, etikanya rekrutmen ya, maksudnya ini umum practice rekrutmen. Karena kebetulan saya di kantor nggak ada rekruter, sehingga saya jadi rekruter sendiri, ya user sebagai rekruter. Jadi ketika buka aplikasi online,
ada beberapa pendaftar. Nah, 3 pertama saya interview, maksudnya langsung di secure interview. Terus ketika nanti ada kira-kira pelamar yang CV-nya lebih bagus, baru diundang. Jadi kalau memang pilihannya cuma itu, punya potensi lebih bagus atau yang pertama. Nah, kalau memang mau enaknya di link itu ya tadi, kalau kalian sering pakai, otomatis, waduh, baru pertama langsung pop up gitu. Dan begitu pop up berarti interviewnya langsung dapat. Nah, kalau yang buru-buru interview itu it's good idea sih untuk dicoba apply di hari pertama. Apalagi cuma isi apply kan, just one click away gitu. Dan enaknya lagi adalah ini ya, apa namanya, skill K50 ya, yang bisa di list. Padahal yang dimasukkan ke apa link di recruiter kan hanya 10. Jadi at least kalian bisa punya 5 buat variasi berbeda. Nah, itu sih. Cukup. Oke, dari saya siap. cukup itu. Terima kasih Mas Nabi atas bantuan jawabnya. Jadi itu ya Mas, tadi Mas siapa? Mas Boy Andrew. Ya, terima kasih Mas Boy Andrew. Semoga sehat selalu. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Habis itu kita ada movement LinkedIn positif ya. Jadi kita punya hashtag, nanti kita bikin movement. Kemudian juga ada donasi. Donasi ini untuk apa? Donasi ini untuk disalurkan kepada teman-teman yang terdampak COVID. Kenapa kita buat ini? Karena kita tujuan awal bikin acara ini kan untuk kebaikan. Kemudian kita ingin salurkan energi kebaikan itu juga bukan hanya saat acara, tapi setelah acara. Oke, Mas Jason Nata Prawira, boleh dibukakan oleh co-host. Satu lagi. Silakan, Mas Jason. Halo, selamat malam teman-teman semua. Saya punya 2 pertanyaan nih berkaitan dengan LinkedIn Premium ke Fadel ya. Kalau kita misalnya koneksi sama expert atau para suhu itu, misalnya koneksi kita sama mereka tuh udah third connection yang udah jauh banget lah ya. Nah, kadang-kadang kan kita kalau mau message mereka tuh nggak bisa karena mesti pakai LinkedIn Premium. Nah, itu gimana supaya message mereka tapi kita nggak usah pakai LinkedIn Premium gitu. Oke. Terus satu lagi, saya mau tanya apa teman-teman di sini udah pernah ada yang pakai fitur Career Advice ya? Career Advisor ya? Iya. Itu aja. Terima kasih. 2 ya? Oke. Iya. 1 silakan, ada yang dijawab. Ini karena waktunya mepet, boleh dijawab agak singkat aja teman-teman, silakan. Oke. Untuk Mas Jason, tadi pertanyaannya cara message expert tanpa pakai fitur premium, bener ya Mas ya? Untuk itu mungkin seperti apa? Caranya bisa dengan misalnya expertnya posting mengenai public speaking atau mengenai topik lain, itu mungkin Mas bisa dengan cara komen di postingannya, mohon izin untuk bertanya mengenai public speaking ini karena saya ingin belajar, atau kata-katanya dirangkai sendiri bisa mungkin oleh Mas Jason ya. Itu nanti jika dibalas komennya, nanti kita add koneksi expertnya dan kirim message langsung aja ke expertnya jika sudah terkoneksi. Itu sih Mas caranya yang selama ini. Soalnya saya juga bukan pengguna premium kan, masih biasa inginnya. Oke. Itu. Yang kedua, mungkin ada yang menjawab. Kalau saya pribadi, Mas, belum pernah menggunakan Career Advisor. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pernah atau enggak, saya juga tidak tahu. Aurel nggak pernah. Padahal lu pernah pakai Career Advisor kan? Belum ya, karena kita newbie ya. Newbie masih anak bawang gitu. Karena kita ini semua anak bawang, Mas. Jadi kita punya pengalaman, kami ingin sharing ke teman-teman, kami belum pernah menggunakan Career Advisor. Mungkin pertanyaan itu sementara ini belum bisa kita jawab ya. Nah, kemudian cara yang tadi benar, Mas. Jadi gini, Mas. Saya pernah tuh, saya pengen sharing sama trainer. Saya pengen add, tapi nggak bisa, harus pakai premium. Apa yang saya lakukan? Saya komen, Mas. Saya komen seperti di DM. Saya perkenalkan diri saya, namanya Sujada. Niat saya ini, saya ingin belajar ini. Kemudian yang bersangkutan membalas komen saya. Setelah yang bersangkutan membalas komen saya, yang bersangkutan nge-add saya. Setelah yang bersangkutan nge-add saya, kita bisa kontak-kontakan lewat DM. Mungkin itu cara yang bisa ditempuh, Mas, kalau Mas menggunakan akun free. Mungkin itu aja, teman-teman. Karena waktu kita sudah habis, kita mohon maaf sekali, nanti mungkin next time kita bikin satu lagi. Karena alhamdulillah saya juga dan teman-teman sangat mengapresiasi kegiatan
ini, baik dari segi kerja sama tim, dan kemudian dari partisipan yang hadir, dan dari pendaftar yang mendaftar. Kami sangat senang sekali, karena niat kami adalah niat-niat kebaikan yang insya Allah akan kami coba gulirkan. Jadi kami punya movement, sebelum closing statement ya, kami punya movement namanya LinkedIn Movement. Nanti hashtagnya bisa di-share di chat. Setelah itu nanti kita foto bareng. Nah, sebelum kita tutup, saya pengen ada closing statement singkat dari masing-masing pembicara. Silakan dari Fadil dulu, singkat Dil. Closing statement Dil. Oke, baik, closing statement dari saya, karena saya juga latar belakangnya penulis. Jadi saya memberikan closing statement mungkin seperti ini. Dengan menulis, kita bisa lebih mengenal siapa diri kita. Dengan mempostingnya di LinkedIn, kita bisa tahu perspektif orang lain terhadap diri kita. Dan untung-untung salah satunya ada recruiter. Itu adalah bonus. Oke, itulah closing statement dari ini ya, dari Fadil. Kemudian dari Fadil, closing statement-nya apa, Del? Oke, closing statement dari saya. Banyak juga nih yang nanya-nanya ke saya, gimana sih Kak caranya kayak Kak Fadil terkenal di LinkedIn gitu-gitu. Banyak yang kirim DM kayak gitu. Untuk closing statement saya yaitu kita harus, saya pernah dengar kata-kata dari Yonglex, kalau terkenal itu akibat bukan tujuan. Jadi jadi harus dijadiin patokan ya, terkenal itu akibat dan bukan tujuan. Terima kasih. Oke, jadi kalau Fadil ini ternyata fansnya Yonglek ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Cuma kata-katanya aja. Kata-katanya keren banget tuh. Oke. Sekarang Mbak Dina, silakan closing statement Mbak Dina. Kalau dari saya, jangan menulis untuk sekedar menjadi viral, tapi menulislah karena ingin membagi, karena ada nilai yang ingin dibagi. Oke, jadi jangan menulis cuma karena pengen viral doang ya, tapi ada experience, ada value yang ingin kita bagikan. Oke, terima kasih Mbak Dina. Selanjutnya Aurel. Closing-nya apa, Aurel? Kalau dari saya buat teman-teman semuanya, ini pesan saya. Don't use your LinkedIn for just job searching. Use it for exploring, reading, liking, commenting, connecting, posting, and personal branding. Then you will know the power of LinkedIn. Gitu, teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Jangan pakai link cuman buat cari kerjaan. Kita bisa posting, kita bisa berbagi opini lewat komen, kita bisa belajar lewat DM, kita bisa membranding diri kita lewat foto-foto dan fitur-fitur yang tersedia di sini. Terima kasih kawan Aurel. Selanjutnya, Mas Vicky. Closing statement-nya, Masku. Silakan. Oke, baik. Jadi, apapun hal yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, kita tidak tahu kalau misalkan hal kecil yang punya niat yang baik bisa mengantarkan kita ke hal-hal besar yang bisa bawa kita ke tempat yang benar-benar kita inginkan. Jadi, hargailah seluruh proses itu. Siapa tahu hal kecil itu bisa bawa kita ke tempat yang kita impikan. Kayak gitu. Mantap sekali. Sama ini sih satu, mungkin buat teman-teman yang sudah join di sini, nanti ketika sudah corona udah usai, nanti saya kasih diskon untuk ke Labuan Bajo, Sumba, sama Werbus besar 10% semuanya yang ada di sini. Nanti kan ada chatnya, ada screenshotnya, nanti tinggal konfirmasi aja ke kru. Oke, gitu. Mantap. Ini ada diskon dari Mas Vicky kalau nggak mau ke Labuan Bajo. Mas Vicky, bukannya kita punya gerakan ya Mas ya? Punya gerakan donasi. Masih ingat nggak Mas? Oh masih. Nah, ayo kita ajak teman-teman buat berdonasi. Jadi kemarin sebenarnya awalnya kita tidak menyangka bahwa ternyata antusiasme massa itu sampai 1.000 orang kan. Dan kita tahu kalau kita tidak memaksa siapapun untuk berdonasi, kita juga tidak tahu, tapi ternyata ini banyak. Ya udah kita coba untuk mengajak dari 1.000 orang ini, misalkan minimal ada 10.000 atau 1.000 atau 100.000, berapapun itu yang tidak memberatkan, itu berarti bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena kayak yang tadi, salah satu sahabat saya di Malang, itu banyak orang ngebuang-buang sayur. Jadi tukang-tukang kebun yang ada di Malang, mereka sudah bagi-bagi sayur, buang-buang kayak gitu-gitu udah. Padahal harga sayur yang mereka jual itu harganya cuma 2.000, 3.000, 1 kilo. Jadi banyak orang-orang yang mungkin 10.000 atau 5.000 itu hal yang kecil buat kita, tapi kita nggak tahu kalau hal-hal sekecil itu tuh bisa bermanfaat banget buat orang lain. Jadi mungkin itu aja sih, kalau memang ada teman-teman yang punya niat baik berbagi, kami siap untuk membantu itu semua. Kita biar bisa jadi saling berkah satu sama lain kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Vicky. Jadi
kita juga punya gerakan, teman-teman, gerakan donasi yang insya Allah nanti walaupun kita ini juga seorang ini ya, kita juga seorang yang job seeker, tapi kita ingin berbagi. Nah, cara berbaginya seperti apa? Ya, bisa dengan donasi, nanti insya Allah kita coba akan salurkan ke orang-orang yang terdampak di COVID. Nah, kita punya movement juga, teman-teman, selain donasi tadi, movement kita adalah LinkedIn movement kan namanya. LinkedIn movement-nya ini rules-nya gampang. Nanti teman-teman host mohon diposting di chat, teman-teman bisa baca. Yang pertama adalah buat postingan di LinkedIn. Jadi abis acara ini berakhir, yuk kita buat sama-sama postingan kita di LinkedIn. Kemudian sertakan hashtag #MyLinkedInMyFuture, ya, #MyLinkedInMyFuture. Kemudian teman-teman boleh follow hashtag #MyLinkedInMyFuture. Kemudian beri masukan dan support terbaiknya di kolom komentar postingan lainnya. Jadi nanti kan kita bisa cari itu hashtag itu kan nanti ada orang yang posting pakai hashtag, kita komen, terus kemudian kita like, nanti antar sesama jaringan kita bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi kita punya jaringan-jaringan kebaikan. Oke, alhamdulillah. Mantap. Kita sudah di penghujung acara, teman-teman. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa kami semua juga masih belajar. Hanya kami punya niat baik untuk kita semua bisa berkembang. Saya, Aurel, dan Mas Vicky, Adel, Fadil, Mbak Dina, Mbak Rana, Mbak Selvi, Mbak Mbak Caga, kemudian Mbak Maria dan macam-macam yang ada di tim kita. Ini bukan orang yang expert, teman-teman. Hanya kami punya niat baik untuk bisa sharing sama teman-teman. Jujur, kami sangat bahagia, animonya sangat tinggi. Kami bahkan sempat deg-degan, kami juga terharu dengan animo teman-teman semua. Semoga apa yang kami berikan ini, sedikit ini, bisa menjadi perkembangan yang sangat pesat untuk teman-teman. Kami nggak masalah, walaupun kami yang menginisiasi, tapi kami tertinggal. Kami tidak masalah dengan hal itu. Asal teman-teman semua bisa maju akibat dari apa yang kami tim semua lakukan dari hari ini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, para speaker ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila pelayanan tim kami dalam maksimal. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, sebelum kita tutup, mari kita foto dulu bersama-sama dengan simbol seperti ini. Yuk. Nah, tangan kanan, ya. tangan L kanan. for LinkedIn. L for LinkedIn. Tangan kanan. Teman-teman host, ini bisa jadi bahan foto My LinkedIn My Future Power ya. Ini nanti Ya, siapa yang masing-masing orang juga bisa ini nanti. gini ya. Oke, siapa yang mau screenshotin? Teman boleh dibuka ya lah ininya ya, videonya semua. Aurel mulu. Udah ada co-host yang bantu capture-in. Wih, mantap nih antusias teman-teman semua. Ayo kita foto. Siap ya? 1. Ini udah disiap belum fotonya? 1, 2, 3. Udah belum? 1, 2, 3. Udah. Marana udah belum? Co-hostnya Selfie udah capture? Selfie udah capture, Sel? Oke. Aman ya? Aman. Oke. Nanti foto ini teman-teman bisa teman-teman search di hashtag My LinkedIn My Future Power. Terima kasih. Sekali lagi. Kita ada jargon nggak sih mau closing ini? Ada ya? Jargon kita ya? My LinkedIn My Power gitu ya? Oke, My LinkedIn My Power. My LinkedIn My Adventure. My trip. Oke, jargon kita adalah Terima kasih. My LinkedIn My Future. My Future. Oke. Kita jargon bareng-bareng ya. 1, 2, 3. My LinkedIn My Future. LinkedIn My Future. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Maaf kalau ada semua. salah kata. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Thank you, teman-teman. Saya tutup ya. Thank you. Ya, tutup aja, Sud. Thank you banget. Kaki kram nih, kaki Sud. Oh, kaki lu keras. Tiba-tiba. Ini keringetan nih kan nih. Sampai ngucup.